Merak. Saya Lina Lisnawati dari SMP Katolik 2 WS Supratman Barong Toko. Saya Muhammad Bayi Prasetyo dari SD Tunas Lestari Surabaya. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pagi Lina. Pagi Pak Puput. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Bapak. Jadi sebelum mulai coaching ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Bu terkait topik penilaian, tujuan. Nah, dari aturan penilaian ini dalam proses saya nanti dari topik penilaiannya. Pertama adalah pengetahuan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Dan memahami isi inti dari coaching yaitu prosesi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa dan terdapat dengan alur cerita. Dari topik penilaian yang akan dijadikan acuan, apakah bisa dipahami Bu? Bisa. Baik, terima kasih Bu. Sebelum coaching dimulai, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Ibu. Kira-kira Bu, potensi coaching yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti apa? Potensi coach yang mau saya kembangkan dalam proses coaching ini lagi itu Pak, yaitu terkait dengan penglihatan aktif. Kemudian juga yang kedua itu adalah kehadiran penuh saya di dalam proses coaching ini. Dari dua kompetensi tersebut, bagian mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya lebih ke mendengarkan secara aktif. Dan itu yang mau saya kembangkan. Iya. Nah, ada indikator keterkaitan apa yang kira-kira yang Ibu tuju indikatornya? Indikatornya nanti di mana saya dalam proses percakapan coaching bersama coaching itu nanti saya bisa menerapkan alur cerita Pak secara runtut. Kemudian saya bisa membantu coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi melalui pengembangan dari potensi dirinya sendiri. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Mudah-mudahan nanti dalam proses coachingnya bisa. Baik Bu, sebelum saya mulai coaching ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait topik penilaian. Silakan dimulai Bu proses coachingnya, seperti amati dan semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sama-sama. Pagi Bu Isma. Selamat pagi Bu. Gimana nih? Gimana kabar Ibu Ian nih? Kabar saya sehat Bu. Cuma ya ada yang bikin saya bimbang nih Bu. Oh gitu. Oke. Silakan kalau ada yang ingin Ibu ceritakan dengan saya, siapa tahu saya bisa membantu Ibu Isma. Ibu ceritakan. Kebetulan kan saya sekolah kelas 6 kan Bu tahun ini. Nah ini ada satu anak Bu yang sering sekali tidak pergi sekolah. Nah sementara kan ini di kelas 6 kan Bu, saya harus punya target supaya materi itu cepat tercapai. Kemudian anak ini nih sangat sering alfa begitu Bu. Jadi sesuai rangka kita kan dalam 1 bulan itu kan tidak boleh sering alfa kan Bu. Bahkan anak ini sering sampai sebulan bisa sampai 10 kali Bu. Nah saya jadi bingung ketika saya tanya kenapa anak tersebut dia hanya menunduk dia begitu saja Bu, tidak memberikan alasan yang jelas. Nah saya tuh bingung gimana ini, apakah ini nanti akan berpengaruh dengan kelulusan dia begitu Bu. Oke. Ini mungkin sudah berapa kali alfa ini Bu Is? Untuk 2 bulan ini dia sudah 16 kali tidak turun Bu. Tidak datang ke sekolah. Maksimal kita 24 ya. Iya. Dikit lagi tuh. Nah ini baru 2 bulan Bu. Iya, segitu. Oke. Dari proses, maksudnya dari Ibu kan kita sudah 16 kali ya. Apa aja nih yang sudah Ibu lakukan untuk mencari tahu penyebabnya dari anak ini yang tidak turun ini? Kemarin saya ada beberapa kali dia Bu ya. Saya tanya, orang tua kamu
tidak turun sekolah. Kata si anak ini, dia bilang dia ke rumah neneknya begitu, kemudian kemalaman, dia tidak turun sekolah. Jadi setiap hari itu ada saja alasannya yang selalu berganti-ganti alasannya begitu Bu. Oke, itu berarti sudah mengawali anaknya ya. Selain anaknya ini ada lagi nggak orang lain yang dipanggil keluarganya mungkin atau teman-temannya? Untuk sementara ini saya belum panggil keluarganya, tapi mungkin nanti saya ada rencana seperti itu, panggil orang tuanya, panggil saudaranya. Anak ini tinggal dengan orang tuanya Bu ya? Kalau kata temannya si Bu ini, dia ini tidak tinggal dengan orang tuanya, ini tinggal dengan omnya gitu. Jadi saya memang masih bingung nih siapa yang saya panggil. Yang tinggal dengan anak ini adalah omnya begitu ya. Orang tuanya tinggal di tempat lain gitu kan ya. Buis, ini tadi kan Buis belum ada memanggil orang tuanya ya, jadi baru merencanakan memanggil orang tuanya nih. Kapan nih Buis mau panggil orang tuanya? Rencananya sih sepatutnya sebelum ini saya sedang bikin surat pemanggilan nanti kan, kemudian besok saya mau titipkan kepada temannya yang dekat rumahnya itu untuk panggil omnya itu. Kenapa sih kok anak ini sering tidak turun sekolah begitu? Ini ibu selain kasih surat orang tuanya tadi, ibu punya kontak omnya yang tadi, HP-nya. Ya tadi nanti saya akan ini Bu cari nomor HP-nya, kemudian saya masukkan ke dalam grupnya. Entah itu orang tuanya, kalau orang tuanya itu kayaknya tidak mungkin Bu, karena orang tuanya itu jauh Bu. Jadi nanti ada grup omnya ini enggak saya bisa minta nomornya, kemudian saya masuk ke grupnya itu karena saya sendiri. Seandainya nanti omnya ini susah saya hubungi, mungkin terpaksa saya datang ke grupnya. Jadi berarti Buis ini kan sudah mau membuat surat ya, membuat surat pemanggilan kepada omnya seperti itu kan, dan mulai mencari nomor HP-nya dia. Lalu ada orang lain yang mau Buis libatkan nih dalam proses pendampingan anak ini selain Buis sendiri sebagai wali kelas? Ada orang lain yang mau dilibatkan? untuk saat ini sih saya katakan nanti saya dari punya kan ya. Jadi ya saya minta teman-temannya lah untuk ya motivasi anak tersebut supaya dia pintar lah sekolahan itu. Karena mungkin ada faktor lain menurut saya kenapa dia tidak senang di sekolahan gitu. Luar biasa sekali Buis ya. 14 tahun ini kita sebagai wali kelas tidak menghabiskan ekstra supaya mereka bisa lulus gitu kan ya. Oke. Berarti nanti Buis ini pertama akan melaksanakan pemanggilan dulu ya kepada omnya ini tadi, lalu meminta nomornya untuk masukkan di grup kelas. Nanti kalau ternyata dengan omnya ini tidak berjalan dengan lancar, mau ke rumahnya lagi dulu ya untuk mencari tahu siapa saja lagi yang ada di dalam rumahnya gitu ya. Lalu selain itu juga ibu mencoba melibatkan teman-teman kelas supaya dia merasa memiliki hubungannya dengan teman-temannya sehingga memotivasi dia untuk terus Buis ya. Oke, luar biasa sekali Buis. Sepertinya ini bisa berhasil nih kalau saya lihat gitu ya. Oke, Buis nanti info lagi ya kalau misalkan sudah dilaksanakan apakah sudah berhasil atau belum, ada kendala atau bagaimana, nanti boleh sharing-sharing lagi dengan saya Buis, nanti kita berdiskusikan lagi begitu ya. Bagaimana nih perasaannya nih? Sudah klop sih Bu, kayak lain saya dalam mendengar setidaknya saya sudah berbagi. Terus saya Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya ini.
Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait proses tadi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan bersama Coach dan apa indikator pencapaian yang penting tadi? Tadi saya bersama Coach itu sudah melakukan percakapan coaching melalui alur tirta. Kalau saya merasa bahwa saya sudah menerapkan kelima alur tirta itu dengan berikut, yaitu dari tujuan, identifikasi, kemudian rencananya, lalu tanggung jawab. Sudah saya jalankan dengan berikut seperti itu, sehingga tadi coach saya itu bisa menemukan solusi terhadap masalahnya terkait anak muridnya yang sering tidak masuknya saya bolos sekali tadi, dan dia akhirnya mendapatkan solusi. Dia mau memanggil orang tuanya yang disitu diwakili oleh omnya nanti tempat tinggal, kemudian juga mau melibatkan teman-temannya seperti itu Pak. Berdasarkan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa sih yang mau dibentuk? Dari proses percakapan coaching saya bersama coach ini tadi, saya ingin mengembangkan lagi nih Pak kompetensi terkait dengan mengajukan pertanyaan ke Bogor, supaya saya benar-benar bisa membantu coach untuk menemukan potensinya dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, Bu, dari proses coaching tadi saya amati sudah sangat luar biasa sekali. Sesuai record sudah menerapkan prinsip penting dan kompetensi ini dengan baik. Dalam proses penting tadi sudah menerapkan alur tirta secara utuh dan jelas. Dan sudah tadi Coach sangat nyaman dan rileks, santai dalam menyampaikan keluh kesahnya yang dihadapi anak-anak kelas 6 ini sering sehingga dari Coach tadi memunculkan ide-ide sendiri untuk mencapai masalah. Sangat luar biasa sekali. Nah, yang terpenting dalam proses penting tadi harus memperhatikan alur tirta. Semoga pengalaman penting tadi dapat dijadikan pengalaman menarik dan akan diterapkan di kemudian hari. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan dapat dibantu. Amin. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Semoga kita bisa sama-sama menerapkan proses coaching. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih telah menyaksikan video kami demonstrasi konsensual modul 2.3. Semoga video kami menginspirasi teman-teman yang lain. Salam Guru Penggerak.